Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Faiz Reza Rizaldi dari kelas 11 DKV 2 sekolah di SMK Infokom. Sekarang saya sedang bersama dengan Mas Abia. Sekarang kesibukannya apa nih? Sekarang sih kesibukannya jadi mahasiswa IPB ya, IPB Sekolah Vokasi, angkatan 60, sama ada organisasi ya beberapa di luar begitu. Jadi ya bisa dibilang cukup sibuk lah. Oke. Nih, saya ada beberapa pertanyaan. Oke, dimulai. Yang ke-1, bagaimana Anda pertama kali tertarik pada fotografi? Ketertarikan pertama ya, sebenarnya itu awal mulanya sih dari ini ya, kayak praktek aja gitu. Kayak dimulai dari ada dikasih tugas, coba dong foto ini, foto ini, foto itu gitu. Sampai akhirnya megang kamera langsung, nyobain, dan ternyata oh kok menarik gitu buat dipelajari lebih lanjut ya. Jadi akhirnya kayak oh ya udahlah, akhirnya dari awal mula tuh SMP 2017 akhirnya belajar terus sampai sekarang, akhirnya ya ditekuni terus lah sampai skillnya tuh bisa tinggi gitu. Oke. Yang kedua, apa jenis fotografi yang menjadi spesialisasi Anda dan mengapa Anda memilihnya? Jenis fotografi lebih ke nature ya kalau saya. Kenapa nature? Soalnya itu kita tuh kalau foto nature kan sesuatu alam yang hijau-hijau seger di mata gitu kan. Ya. Terus kebetulan saya juga suka traveling ya, jadi satu passion lah kita nyebutnya gitu. Jadi kalau foto alam ya lagi jalan ke suatu tempat tuh apa aja foto gitu. Tapi tentu saja dengan memenuhi komposisi si Ya. fotografinya itu gitu. Oke. 3. Bisa ceritakan tentang peralatan fotografi favorit Anda dan mengapa Anda memilihnya? Paling favorit Nah, ya. tentu saja peran utamanya dari fotografi dong, yaitu kameranya. Kenapa kameranya? Ya spesifiknya ini ya, kayak kamera jenisnya kan ada banyak. Spesifiknya sih saya lebih sukanya pakai kamera yang jenis mirrorless. Karena apa? Dengan fitur yang lengkap, selain DSLR juga, itu sih ringan buat dibawa kemana-mana gitu. Kan tadi suka foto nature kan, traveling ke sana kemari gitu. Jadi kalau bawa barang yang ringan, mirrorless itu makanya enak lah dibawanya gitu. Oke. Lanjut, bagaimana Anda mempersiapkan diri sebelum sebuah sesi pemotretan? Yang harus dipersiapkan pertama, awal mulanya dari gear kita persiapkan, kayak kamera, tripod, lighting, mic atau segala macam yang opsional yang perlu kita taruh. Terus yang kedua tuh survei lokasi, ini gak kalah penting nih. Survei lokasi itu penting, soalnya itu kita bisa tahu kira-kira situasinya, kayak tata letaknya itu bakal kayak gimana gitu. Jadi dua hal itu tuh yang paling penting sebelum memulai sesi pemotretan lah. Oke, lanjut. Apa yang menjadi sumber inspirasi utama dalam karya fotografi Anda? Sumber inspirasi, biasanya kalau memulai fotografi itu awalnya kayak ada orang yang menginspirasi saya ya. Misalnya senior saya tuh Pak Darwis Triadi, itu tuh saya terinspirasi dari foto portretnya tuh, foto portret monokromnya itu luar biasa cakep banget. Jadi dengan terinspirasi dari situ akhirnya saya terapkan lah gitu dengan cara fotografi saya gitu. Jadi tidak hanya foto nature doang, tapi foto portrait pun saya suka lah buat terapinnya gitu. Oke. Bagaimana Anda mengelola tantangan teknis atau situasional selama pemotretan? Menanggapi situasinya ya, sebenarnya nggak terlalu ribet ya selama kita memahami kondisinya tersebut ya. Misalnya kan kita pada saat sesi pemotretan model gitu ya, misalnya si talentnya tuh bad mood atau apa gitu, itu kita coba naikin lah moodnya gitu, kayak kita ajak ngobrol, basa-basi segala macam gitu. Dan yang gak kalah penting budgetnya. Budget itu gak kalah penting, itu pasti talentnya langsung senyum lah gitu. Jadi situasinya menyesuaikan dengan apa ya, kondisi kita sedang ingin foto apa gitu. Jadi ya tergantung kondisi lah. Oke, lanjut. Apa yang menurut Anda menjadi kunci untuk mengambil foto yang mengesankan? Kunci utama yang paling penting tuh pertama, kita harus mengikuti rumus dunia fotografi. Kayak settingan kameranya, yaitu segitiga exposure. Terus kalau udah tahu segitiga exposure, berarti kita berlanjut ke teknik pengambilan angle-nya nih, yaitu dengan cara rule of thirds. Nah, kalau emang pengen lebih advance, kita bisa pakai dengan cara rumus golden ratio. Nah, itu pasti kalau memenuhi kriteria itu pasti hasil fotonya itu bisa dibilang memenuhi standar komposisi yang mengesankan lah dalam fotografi gitu. Oke.
Lanjut. Apakah Anda memiliki cerita menarik tentang pengalaman pemotretan yang paling berkesan bagi Anda? Paling mengesankan tuh paling pada saat ingin mengikuti suatu lomba ya. Mengikuti suatu lomba tuh pada saat itu dunia fotografi di kampus itu satu angkatan yang ikutan, jadi banyak banget. Itu temanya kan foto nature. Waktu itu saya benar-benar rela banget lah buat jalan jauh dulu gitu sampai ujungnya Bogor lah gitu kan, nyari tempat yang sekiranya tuh alamnya tuh paling bagus lah, paling natural, udaranya, cahayanya paling bagus gitu. Nah itu kenapa mengesankan, soalnya rasanya tuh kayak melewati segala rintangan gitu ya, dan demi mendapatkan foto yang bagus tuh jadi sebuah kesenangan diri sendiri gitu sih. Oke. Bagaimana Anda berpikir tentang pengeditan foto? Apakah Anda memiliki pendekatan khusus? Kalau pengeditan foto tuh kita tergantung kondisi foto mentahnya ya. Kalau memang kondisi foto mentahnya dari awal sudah bagus, paling kita di sesi color correction aja cukup sih. Tapi kalau misalnya ada yang sesuatu harus diubah atau kayak ada yang mau dikasih diedit warnanya atau dibikin kayak foto-foto yang kesana kayak kartun, itu kita color grading biasanya gitu aja sih. Tergantung klien maunya tuh kayak gimana fotonya. Oke. Nah, yang terakhir, apakah ada nasihat atau tips khusus yang ingin Anda berikan kepada pemula yang ingin menjadi fotografer? Oke, buat pemula nih. Biasanya para pemula tuh yang saya lihat mereka tuh takut. Dia bilang, "Kak, saya tidak punya kamera mirrorless loh, saya tidak punya kamera DSLR, saya cuma punya HP, itu pun kameranya kualitasnya kentang." Jangan takut. Semua itu bukan dari mesin yang Anda pakai, tapi di balik mesin itu siapa yang pakai gitu. Jadi skill kita yang berpengaruh terhadap proses sesi pemotretan gitu. Jadi di saat kita punya skill dan ada rasa kemauan, niat untuk ingin belajar, itu pasti kita tidak akan terhalang dengan yang namanya mesin gitu kan. Mau kita pakai spesifikasi yang kentang gitu, nggak perlu takut gitu. Mulai dari hal kecil aja dulu, kayak kita foto gitu kan objek-objek tertentu gitu, terus kita terus koreksi lah gitu. Kalau emang fotonya, oh ini ada sesuatu yang kurang nih, kayaknya bisa ada yang bisa lebih bagus nih. Coba-coba aja terus sambil nonton seniornya lah ibaratnya gitu. Di YouTube kan sekarang banyak gitu kan, kayak inspirasi-inspirasi foto atau senior-senior yang sudah berkecimpung dengan lama dunia fotografi gitu. Jadi belajar gitu kan. Yang penting ada niat buat belajar, pasti lama-lama juga bisa bakal sukses lah hasil fotonya begitu sih. Nah, berarti untuk yang pemula itu khusus untuk niat, yang terutama niat ya. Oke. Ya. Ya, Mas Abi, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, oke. Ya.